Mary Santina Collins lahir pada 6 Juli 1999. Saat berusia 20 tahun, ia tinggal bersama neneknya, Mia Alderman, di Charlotte, North Carolina. Mary dikenal sebagai gadis muda yang manis, penuh semangat dan berhati baik. Bibinya, Cara Williams, mengenangnya sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan bagi orang-orang di sekitarnya. Menurut Cara, Mary adalah pribadi yang penyayang, lucu, dan mampu membuat suasana menjadi lebih hangat. Kepala sekolah dasar Mary, Caroline Horn, juga memiliki kenangan indah tentang dirinya. Ia menggambarkan Mary sebagai anak perempuan yang cantik dan selalu ingin memeluk orang-orang yang ditemuinya di koridor sekolah. Hampir semua orang yang mengenal Mary mengatakan hal yang sama. Ia adalah pribadi yang menyenangkan dan tidak pernah membuat masalah. Mary diketahui sangat menyukai seni dan gemar bermain gitar. Sejak lahir, Mary mengidap kelainan genetik langka yang sering disebut 22q. Kelainan ini terjadi karena hilangnya sebagian kecil kromosom nomor 22 dan dapat mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, termasuk jantung, sistem kekebalan tubuh, kemampuan belajar, kemampuan berbicara, hingga perilaku. Kondisi ini diyakini merupakan kelainan genetik paling umum kedua setelah Down syndrome, meski masih banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Akibat kondisi tersebut, Mary lahir dengan celah langit-langit bagian dalam yang menyebabkan gangguan bicara cukup berat. Karena itu, ia menjadi pribadi yang sangat pemalu dan biasanya hanya berbicara dengan keluarga atau teman-teman dekatnya. Ia juga memiliki penglihatan yang kurang baik sehingga harus memakai kacamata. Selain itu, Mary mengalami kesulitan belajar yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih menantang. Hal-hal yang bagi kebanyakan perempuan seusianya terasa mudah, seperti pergi berbelanja sendiri ke pusat perbelanjaan, justru menjadi tantangan besar baginya. Ia kesulitan menghitung uang kembalian dan mudah kehilangan arah, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Meski memiliki keterbatasan, Mary terus berusaha menjadi lebih mandiri dengan dukungan keluarganya. Di kawasan South Charlotte, ia berlatih berjalan sendiri menggunakan GPS di ponselnya sebagai penunjuk arah. Sesekali ia juga menggunakan layanan Uber untuk mengunjungi rumah teman-temannya. Namun dalam banyak situasi, ia tetap bergantung pada orang yang bersamanya untuk membantunya pulang dengan selamat. Semua keterbatasan itu tidak pernah memadamkan semangat hidup Mary. Menurut bibinya, Cara Williams, secara emosional dan cara berpikir, Mary setara dengan remaja berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Ia selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap orang, bahkan terhadap mereka yang tidak pantas mendapatkannya, termasuk orang-orang yang pernah merundungnya. Sifatnya yang mudah percaya membuat Mary menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikannya. Pada 28 Maret 2020, seorang perempuan bernama Kelly Lavery, 24 tahun, bersama pacarnya, Levi Palm, 21 tahun, mengundang Mary datang ke apartemen mereka untuk berkumpul. Levi dan Mary pernah berteman saat SMA, bahkan sempat berpacaran dalam waktu singkat. Namun undangan tersebut sebenarnya terasa janggal. Menurut keluarga Mary, Kelly dikenal sebagai sosok yang pencemburu dan sering merundung Mary melalui media sosial selama berbulan-bulan. Kelly bahkan disebut pernah menghina Mary dengan kata-kata yang sangat merendahkan serta mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun seperti biasa, Mary tetap memilih mempercayai orang lain dan berharap mereka telah berubah. Kelly dan Levi tinggal di kompleks apartemen mewah The Yards at Noda yang berada di kawasan Noda, North Davidson, Charlotte. Sekitar pukul 14:30, pasangan itu memesan Uber untuk menjemput Mary karena Mary tidak bisa mengemudi. Saat mobil Uber datang, nenek Mary, Mia Alderman, sempat meminta pengemudi agar tidak membawa cucunya pergi. Namun menurut Mia, sang pengemudi hanya menjawab, "Dia sudah dewasa, saya tetap akan mengantarnya." Mobil itu pun pergi meninggalkan rumah. Karena mengetahui riwayat perundungan yang dilakukan Kelly, Mia sebenarnya sudah memiliki firasat buruk sejak awal. Saat itu, akhir Maret 2020 merupakan masa-masa awal pandemi COVID-19. Tepat pada 28 Maret 2020, Gubernur North Carolina,
Roy Cooper, mengeluarkan kebijakan penutupan di seluruh negara bagian. Bagi anak-anak muda yang terbiasa bersosialisasi, situasi itu tentu tidak mudah. Mary sangat bersemangat karena akhirnya bisa berkumpul dengan teman-temannya, meskipun orang-orang itu pernah memperlakukannya dengan buruk. Sayangnya, pertemuan itu sama sekali tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Kelly dan Levi membeli sushi, makanan favorit Mary, lalu mengunggah video ke media sosial, seolah-olah mereka sedang menikmati waktu bersama dengan bahagia. Video itu memberi kesan bahwa semuanya baik-baik saja. Belakangan, mereka bertemu dengan seorang teman bernama Jimmy Salerno. Menurut media lokal Queen City Nerve, situasi berubah ketika Mary menolak ajakan Kelly dan Levi untuk melakukan hubungan seksual bertiga. Diduga marah karena ditolak, pasangan itu meminta bantuan Jimmy. Mereka kemudian memberikan Xanax kepada Mary hingga ia tidak berdaya. Dalam kondisi tersebut, ketiganya menyerang Mary secara brutal hingga akhirnya merenggut nyawanya. Mary diikat, dipasangi tali penuntun anjing di lehernya, lalu dipukuli di dalam bak mandi. Laporan otopsi menunjukkan bahwa Mary mengalami penyiksaan yang luar biasa kejam. Ia ditikam lebih dari 133 kali di hampir seluruh bagian tubuhnya. Banyak luka tusukan tersebut ternyata dangkal dan tidak mengenai organ vital maupun pembuluh darah besar. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar luka kemungkinan sengaja dibuat untuk memperpanjang penderitaannya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Penyebab kematian Mary secara resmi dicatat sebagai cedera akibat trauma benda tajam berulang. Setelah Mary meninggal, Jimmy menghubungi seorang perempuan berusia 18 tahun bernama America Dill untuk membantu membersihkan lokasi kejadian. Amerika sebenarnya tidak mengenal Jimmy dengan baik. Mereka hanya pernah berkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berusaha menyamarkan bau pembusukan jasad Mary dengan menuangkan casket, cairan pencuci piring, serta sabun mandi beraroma pumpkin spice ke tubuh korban. Setelah itu, jasad Mary dibungkus menggunakan lakban, plastik pembungkus makanan, lalu dimasukkan ke dalam kantong sampah besar. Namun mereka tidak berhenti sampai di situ. Keempat orang tersebut kemudian memasukkan kantong berisi jasad Mary ke dalam kasur milik Kelly dan Levi. Rencananya, kasur itu akan dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Bahkan menurut penyelidikan, Levi sempat berusaha membayar seseorang agar mau membantu membuang kasur tersebut. Dalam kesaksiannya, America Dill mengatakan bahwa Kelly Lavery adalah orang yang memimpin semuanya dan memberi perintah kepada orang-orang lain mengenai apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Mary tidak kunjung pulang ke rumah. Ia juga tidak membalas telepon maupun pesan dari neneknya. Mia Alderman segera melacak lokasi ponsel cucunya melalui layanan keluarga yang mereka gunakan bersama. Dari sana diketahui bahwa aktivitas terakhir ponsel Mary berada di kompleks apartemen The Yards at Noda. Sejak saat itu, ponselnya tidak pernah aktif lagi. Mary juga tiba-tiba berhenti menggunakan media sosial, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi perempuan berusia 20 tahun yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Namun karena sebelumnya Levi sempat mengunggah video mereka sedang makan sushi bersama, Mia awalnya mengira Mary hanya lupa membawa pengisi daya sehingga baterai ponselnya habis. Di saat yang sama, situasi pandemi membuat Mia juga sibuk menyiapkan persediaan bahan makanan untuk menghadapi masa karantina. Tetapi setelah waktu berlalu dan Mary tetap tidak pulang, Mia memutuskan pergi sendiri ke apartemen The Yards. Sesampainya di sana, ia berusaha mencari petunjuk mengenai keberadaan cucunya. Ia menemukan kotak surat bertuliskan nama Kelly Lavery beserta nomor apartemennya. Mia mencoba menggunakan intercom, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia kemudian menunggu hingga ada penghuni lain yang membuka pintu gedung. Setelah berhasil masuk, Mia berlari menuju lantai 3 sambil mengetuk pintu apartemen dan berteriak memanggil nama Mary. Pintu akhirnya dibuka oleh Kelly Lavery dan Levi Pam. Keduanya mengatakan bahwa Mary sudah pergi. Mia sama sekali tidak mempercayai jawaban itu. Ia tahu kondisi cucunya membuat Mary hampir mustahil meninggalkan apartemen sendirian. Selain membutuhkan ponselnya untuk bernavigasi,
ponsel Mary juga sudah tidak aktif sejak pertama kali tiba di apartemen tersebut. Beberapa hari sebelumnya, kacamata Mary juga rusak. Tanpa kacamata dan tanpa ponsel, hampir tidak mungkin ia bisa berjalan jauh seorang diri. Dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, pada pukul 23, tanggal 30 Maret 2020, Mia melaporkan Mary sebagai orang hilang kepada Charlotte Mecklenburg Police Department. Menurut data CMPD, setiap tahun terdapat lebih dari 3.500 laporan orang hilang di Charlotte. Sekitar 70% merupakan remaja yang melarikan diri dari rumah, sedangkan sisanya adalah orang dewasa. Dari seluruh kasus tersebut, rata-rata kurang dari 10 kasus per tahun yang akhirnya terbukti berkaitan dengan tindak kejahatan. Di situs resmi kepolisian bahkan tertulis bahwa orang dewasa berhak menghilang apabila memang memilih untuk melakukannya. Namun keluarga Mary yakin situasinya sama sekali berbeda. Mereka percaya Mary masih berada di apartemen Kelly dan Levy dan berulang kali menjelaskan kepada penyidik bahwa Mary berada dalam bahaya besar. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mia mengikuti prosedur kepolisian dan pulang setelah membuat laporan, dengan harapan polisi akan segera masuk ke apartemen tersebut untuk menyelamatkan cucunya. Namun menurut Mia, petugas yang menangani laporan saya hanya datang, mengetuk pintu apartemen, tidak mendapat jawaban, lalu pergi begitu saja. Menyadari polisi tidak bertindak secepat yang mereka harapkan, keluarga Mary mengambil inisiatif sendiri. Mereka mengatur jadwal bergiliran agar selalu ada anggota keluarga atau teman yang berjaga di sekitar kompleks apartemen The Yards, mengawasi siapa saja yang keluar dan masuk ke gedung tersebut. Di tengah pencarian, Levy Pump sempat mengizinkan Mia Alderman dan ibu Mary, Casey Del Pozo, masuk ke apartemen untuk mencari Mary. Namun Mia tidak diizinkan memasuki kamar tidur utama. Sementara Casey hanya diperbolehkan melihat sekilas sebelum buru-buru diarahkan keluar oleh Levy yang terlihat gelisah. Beberapa hari kemudian, Detektif Joshua Gaskins, penyidik yang menangani kasus Mary, justru meminta keluarga agar berhenti mengganggu Kelly dan Levy. Tentu saja keluarga menolak. Mereka yakin Mary masih berada di dalam apartemen itu. Lambatnya penanganan polisi juga menyebabkan bukti penting hilang. Mia berkali-kali meminta polisi memeriksa rekaman CCTV kompleks apartemen The Yards at Noda dari tanggal 28 hingga 30 Maret untuk memastikan apakah Mary benar-benar pernah keluar dari gedung. Menurut Mia, Detektif Gaskin mengatakan mereka memerlukan surat perintah pengadilan untuk melihat rekaman tersebut. Belakangan, Mia mengetahui bahwa informasi itu ternyata tidak benar. Pada 3 April 2020, pihak manajemen The Yards akhirnya memberi izin kepada Mia untuk melihat rekaman CCTV tanpa surat perintah. Namun semuanya sudah terlambat. Rekaman tanggal 28 Maret telah otomatis terhapus karena sistem penyimpanan memasuki bulan yang baru. Bagi keluarga, sikap Detektif Gaskins menunjukkan bahwa ia tidak pernah menganggap hilangnya Mary sebagai keadaan darurat. Bahkan ketika keluarga terus memohon agar apartemen itu digeledah, Gaskin pernah berkata kepada Mia, "Apa ibu mengerti kalau Mary memang tidak ada di sana?" Ironisnya, di tengah semua penjelasan dari keluarga mengenai kondisi Mary, polisi justru lebih mempercayai sebuah laporan anonim yang mengklaim bahwa Mary sering kabur bersama laki-laki. Keluarga menegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar. Dengan kondisi perkembangan kognitif yang dimiliki Mary, hal tersebut hampir mustahil terjadi. Anehnya, polisi tidak pernah menghubungi keluarga untuk memverifikasi informasi tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku, Jimmy Salerno, mulai membanggakan kejahatan itu kepada beberapa orang. Ia bahkan mengaku memiliki foto jasad Mary di ponselnya. Informasi tersebut akhirnya dilaporkan kepada Charlotte Mecklenburg Police Department. Pada 2 April, polisi mendatangi apartemen Kelly dan Levy. Mereka diizinkan melakukan pemeriksaan. Dengan penuh percaya diri, Levy sendiri mengantar para penyidik ke kamar utama dan mengangkat kasurnya. Karena tidak menemukan apapun, polisi meninggalkan apartemen tanpa hasil. 2 hari kemudian, pada 4 April, saksi yang sebelumnya melapor kembali menghubungi polisi.
Kali ini ia datang bersama saksi lain. Keduanya bersikeras bahwa jasad Mary disembunyikan di dalam kasur. Berbekal surat perintah penggeledahan, polisi kembali ke apartemen tersebut. Saat membelah kasur, mereka akhirnya menemukan jasad Mary yang telah dibungkus rapi di dalam kantong sampah hitam dan disembunyikan dengan sangat baik. Penyidik juga menemukan kartu bank milik Mary tersembunyi di bawah tumpukan dokumen, bercak darah di kamar tidur utama dan kamar mandi, serta plastik pembungkus makanan, lakban, dan sekotak kantong sampah berukuran besar. Pada hari yang sama, Levy mengunggah gambar seekor bebek kartun yang memegang pisau di akun Twitternya, disertai satu kata saja, "Yes." Akun tersebut kemudian dihapus. Keesokan harinya, 5 April 2020, Kelly Lavery, Levy Palm, dan Jimmy Salerno ditangkap. Mereka didakwa atas pembunuhan, penculikan, serta menyembunyikan kematian seseorang. Saat ditangkap di apartemennya, Kelly berada dalam kondisi sangat mabuk akibat narkoba, hingga polisi harus mengguncangnya untuk membangunkannya. Jimmy ditangkap di rumahnya di kawasan University City. Selain dakwaan terkait pembunuhan Mary, ia juga didakwa mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan serta memiliki narkotika golongan 2 dengan maksud untuk diedarkan. Sebelumnya, Jimmy juga pernah ditangkap atas kasus perampokan bersenjata dan kepemilikan narkoba saat masih remaja. Kelly sendiri memiliki catatan kriminal berupa kasus penganiayaan ringan. Sementara itu, America Dill menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Colorado setelah mengetahui dirinya menjadi buronan. Ia didakwa membantu pelaku setelah kejahatan terjadi serta menyembunyikan kematian korban, sebelum akhirnya dipulangkan ke North Carolina untuk menjalani proses hukum. Hingga saat narasi ini dibuat, hanya Kelly Lavery yang telah dijatuhi hukuman. Ia mengaku bersalah melalui kesepakatan dengan jaksa atas dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 25 hingga 32 tahun penjara. Ia kini menjalani hukuman di Anson Correctional Institution dengan perkiraan bebas pada 22 Juni 2047. Keputusan itu membuat keluarga Mary sangat kecewa. Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa kesepakatan pengakuan bersalah sering dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban, serta menghindari ketidakpastian hasil persidangan di hadapan juri. Selain itu, cara tersebut juga memastikan terdakwa mengakui tanggung jawab atas kejahatannya. Namun bagi keluarga Mary, hukuman tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Nenek Mary, Mia Alderman, mengatakan, "Tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa nyawa Mary hanya bernilai 25 tahun penjara. Mary jauh lebih berharga daripada itu." Pandemi COVID-19 juga membuat keluarga tidak dapat memberikan pemakaman yang layak bagi Mary. Karena kondisi jasadnya yang sangat mengenaskan, mereka bahkan tidak diberi kesempatan melihat Mary untuk terakhir kalinya. Pada 5 Juli 2020, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-21, keluarga hanya dapat mengadakan upacara pemakaman sederhana di tepi makam. Karena pembatasan pandemi, hanya 10 orang yang diizinkan hadir. Setelah kepergian Mary, keluarganya mendirikan organisasi Mary's Voice. Organisasi ini memperjuangkan perubahan prosedur penanganan orang hilang, terutama bagi penyandang disabilitas atau individu dengan gangguan perkembangan. Di North Carolina sendiri, sebenarnya telah ada sistem Silver Alert yang diperkenalkan pada tahun 2007 untuk membantu pencarian orang hilang yang mengalami Alzheimer, demensia, atau gangguan kognitif sehingga rentan menjadi korban kejahatan. Namun untuk mengaktifkan Silver Alert harus dipenuhi beberapa persyaratan, termasuk laporan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut kepada North Carolina Center for Missing Persons. Sayangnya, Silver Alert tidak pernah diterbitkan dalam kasus Mary Collins. Keluarganya meyakini hal itu terjadi karena penyelidikan sejak awal tidak ditangani dengan cukup serius. Meski Mary telah dilaporkan hilang pada 30 Maret, CMPD baru menerbitkan buletin orang hilang pada 3 April, hanya sehari sebelum jasad Mary ditemukan, tepat di tempat yang sejak awal telah ditunjukkan oleh keluarganya kepada polisi. Dalam kasus Mary, polisi akhirnya berhasil memperoleh surat perintah penggeledahan karena para pelaku terlalu ceroboh dan mulai membanggakan kejahatan mereka kepada orang lain.
Namun hal itu memunculkan pertanyaan yang mengganggu. Seandainya para pelaku tetap diam dan tidak pernah membocorkan apa yang mereka lakukan, apakah jasad Mary akan pernah ditemukan? Kasus Mary Santina Collins menjadi pengingat bahwa setiap laporan orang hilang perlu ditangani dengan serius, terutama ketika korban merupakan penyandang disabilitas atau memiliki keterbatasan yang membuatnya jauh lebih rentan menjadi korban kejahatan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.